Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ali Amran, mahasiswa Teknik Informatika dari kampus Unitama. Akan membahas secara mendalam mengenai proyek akhir mata kuliah penguraman web 2 yang telah saya kembangkan. Proyek ini merupakan implementasi sistem login yang aman dan efisien, memungkinkan pengguna dengan berbagai peran untuk mengakses sistem sesuai dengan hak akses mereka. Melalui presentasi ini saya akan menguraikan fitur-fitur utama yang diimplementasikan teknis secara pembelajaran berharga yang akan kita dapatkan proses pengembangannya. Di judul tugas besar saya itu sistem login multi user berbasis OP dengan bahasa program PHP. Jadi latar belakang itu identifikasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan sistem login yang aman dan efisien untuk berbagai jenis pengguna dalam lingkungan akademis. Yang kedua, perencanaan, merancang arsitektur sistem dan memiliki teknologi yang sesuai dengan fokus pada PHP OOP dan MySQL. Yang ketiga adalah pengembangan, implementasi sistem secara bertahap dimulai dari fitur dasar hingga fitur lanjutan seperti lanjutan manajemen pengguna. Yang keempat adalah pengujian dan evaluasi, melakukan serangkaian tes untuk memastikan keamanan, kinerja, dan fungsionalitas sistem sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Tujuan pengembangan sistem pertama adalah keamanan tinggi, membangun sistem logging yang tahan terhadap berbagai jenis serangan cyber, melindungi data sensitif pengguna. Yang kedua adalah fleksibilitas akses, menciptakan mekanisme yang memungkinkan pemberian hak akses berbeda untuk setiap jenis pengguna secara dinamis. Yang ketiga adalah skalabilitas, merancang sistem yang dapat dengan mudah diperluas untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna dan fitur baru di masa depan. Yang keempat adalah efisiensi pengolahan, menyediakan antarmuka admin yang institutif untuk manajemen pengguna dan pemantauan aktivitas sistem secara real time. Oke, jadi konsep dasar PHP OPP pertama adalah kelas dan objek. Kelas merupakan blueprint untuk objek mendefinisikan struktur dan perilaku. Objek adalah instansi dari kelas yang memiliki properti dan metode spesifik. Enkapsulasi itu membunyikan detail implementasi internal dan hanya mengekspos fungsionalitas yang diperlukan, kemudian meningkatkan keamanan dan fleksibilitas kode. Pewarisan memungkinkan kelas untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain, mempromosikan pengguna kembali kode dan hierarki yang terstruktur. Arsitektur sistem, lapisan presentasi, antarmuka pengguna yang dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk interaksi yang responsif dan intuitif. Yang kedua adalah lapisan logika bisnis, implementasi logika aplikasi pengguna PHP OPP termasuk autentikasi, otoritasi, dan manajemen sesi. Yang ketiga adalah lapisan data, interaksi dengan database MySQL untuk penyimpanan dan pengambilan data pengguna menggunakan abstraksi data untuk keamanan. Fitur utama dalam proyek kami itu atau proyek saya
Yang pertama adalah formulir dinamis. Nah, prompt registrasi yang responsif dengan validasi real time menggunakan JavaScript untuk memastikan integritas data. Kedua adalah verifikasi email. Sistem otomatis mengirim email verifikasi untuk memastikan keabsahan alamat email pengguna dan mencegah registrasi palsu. Berikutnya adalah enkripsi password. Implementasi algoritma hashing canggih untuk menyimpan password secara aman, melindungi dari potensi kebocoran data. Selanjutnya adalah pemilihan peran. Opsi bagi pengguna untuk memilih peran mereka, misalnya mahasiswa, dosen, dengan verifikasi dengan admin untuk peran tertentu. Fitur utama itu proses login. Yang pertama, input kredensial. Pengguna memasukkan username dan password melalui prompt yang aman dengan proteksi terhadap inputan berbahaya. Kedua adalah verifikasi. Sistem melakukan pengecekan terhadap database, memverifikasi kecocokan kredensial dan status akun. Yang ketiga adalah pemberian akses. Setelah verifikasi berhasil, sistem memberikan akses sesuai dengan peran pengguna dan mencatat sesi login. Yang keempat adalah redirect. Pengguna diarahkan ke dashboard yang sesuai dengan peran mereka, menampilkan fitur dan informasi yang relevan. Selanjutnya adalah manajemen sesi. Pertama adalah enkripsi sesi. Implementasi enkripsi end-to-end untuk data sesi, melindungi informasi sensitif selama transmisi dan penyimpanan. Berikutnya adalah timeout otomatis. Pengaturan timeout sesi yang dapat dikonfigurasi untuk memastikan keamanan akun saat pengguna tidak aktif. Selanjutnya adalah regenerasi ID sesi. Pembaruan ID sesi secara berkala untuk mencegah serangan session hacking dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya adalah sinkronisasi multi-device. Keamanan untuk mengelola sesi aktif di berbagai perangkat, memungkinkan logout dari semua perangkat sekaligus. Otoritas berbasis peran. Jadi ada peran admin, itu hak aksesnya penuh. Kemudian fitur khususnya itu manajemen pengguna dan log sistem. Kemudian pimpinan itu terbatas, menyetujui proyek dan lain-lain. Kemudian sales dasar itu menawarkan gambar. Kemudian halaman profil pengguna, informasi pribadi. Pengguna dapat melihat dan mengedit data pribadi seperti nama, email, dan nomor kontak. Perubahan sensitif memerlukan verifikasi tambahan. Kemudian pengaturan akun, opsi untuk mengubah password, pengaturan referensi, notifikasi, dan pengolahan perangkat terhubung ke akun. Review aktivitas, tampilan log aktivitas akun termasuk login, terakhir, perubahan profil, dan interaksi penting lainnya untuk transparansi dan keamanan. Oke, panel admin, manajemen pengguna, daftar pengguna, tampilan tabel interaktif dengan data semua pengguna, termasuk fitur pencarian dan filter berdasarkan berbagai kriteria. Pengeditan profil, kemampuan untuk mengedit informasi pengguna, mengubah peran atau mengaktifkan akun jika diperlukan. Penambahan pengguna baru, prompt khusus untuk admin untuk menambahkan pengguna baru secara manual dengan opsi untuk mengatur peran dan akses awal. Kemudian laporan dan analitik, generasi laporan tentang aktivitas pengguna, tren pengguna, dan metrik keamanan untuk membantu pengambilan keputusan. Implementasi keamanan, autentifikasi multifaktor, opsi untuk mengaktifkan kedua langkah menggunakan aplikasi atau SMS untuk lapisan keamanan tambahan. Kemudian pencegahan SQL injection, pengguna preference, dan
escaping data untuk mencegah serangan SQL injection pada setiap interaksi database. Selanjutnya adalah cross-site script protection, implementasi filtering dan encoding output untuk mencegah serangan XS, melindungi integritas tampilan dan integritas data pengguna. Optimasi performa itu caching, implementasi sistem caching ini untuk menyimpan dan data yang sering diakses, mengurangi beban database dan mempercepat responsif aplikasi. Lacing loading, pengguna teknik lacing loading untuk membuat konten secara bertahap, meningkatkan kecepatan loading halaman awal. Kemudian optimalisasi query, penggunaan query database untuk memastikan efisiensi dalam pengambilan dan pemrosesan data, termasuk penggunaan indeks yang tepat, komprehensi aset, unifikasi dan komprehensi file CSS, JavaScript, dan gambar untuk mengurangi ukuran transfer dan meningkatkan kecepatan loading. Sekian, itulah presentasi tugas besar saya mengenai dengan sistem login multi user berbasis OOP dalam bahasa program PHP. Bagi adik-adik yang lulusan SMA, SMK atau MAG yang mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, silahkan bergabung di kampus saya, itu Unitama, Universitas Teknologi Akbar Makassar. Karena ke depan ini yang paling dibutuhkan adalah teknologi jaringan, karena semua data itu sudah berbasis jaringan. Jadi ini sangat dibutuhkan ke depan. Oleh karena itu, mari bergabung di kampus Unitama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.